Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurdin, berasal dari kelas T4302 dengan NIM 1201-194049. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode penggali Lagrange. Nah, metode penggali Lagrange ini salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekstrim terbatas adalah dengan cara substitusi. Dengan metode substitusi, salah satu variabel bebas dari persamaan terkendala disubstitusikan pada fungsi tujuan yang akan dicari nilai ekstrimnya. Nah, sebagai hasil masalah ekstrim terkendala tersebut diselesaikan melalui ekstrim bebas fungsi. Nah, namun demikian, metode substitusi tidak selalu membawa hasil jika batasan-batasannya tidak hanya melibatkan satu persamaan kendala. Nah, di samping itu, masalah-masalah ekstrim terbatas sering timbul dalam masalah-masalah nyata, di mana batasan-batasannya tidak hanya satu fungsi. Nah, masalah yang sering timbul dengan metode substitusi adalah tidak mudah untuk menentukan titik kritisnya. Salah satu metode untuk mengatasi masalah ekstrim terkendala adalah dengan metode pengali Lagrange. Nah, metode pengali Lagrange ini dikembangkan didasarkan pada kenyataan bahwa ekstrim terbatas, nilai ekstrimnya selalu terletak pada titik kritisnya. Nah, metode pengali Lagrange menyediakan suatu metode aljabar yang cukup baik untuk menentukan titik kritis, sehingga masalah ekstrim terkendala dengan metode pengali Lagrange dapat diatasi. Nah, metode pengali Lagrange itu sendiri adalah sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi bersyarat dengan kendala persamaan dalam satu bentuk sedemikian sehingga syarat perlu untuk masalah optimasi tak bersyarat masih dapat diterapkan. Sesuai namanya, konsep Lagrange ini dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Nah, inti dari metode ini adalah untuk mengubah titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas kendala. Nah, sehingga teori ini digunakan untuk menangani kasus ini. Nah, kasusnya adalah metode penilaian Lagrange dimulai dengan pembentukan fungsi Lagrange yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, asumsikan masalah maksimasi satu fungsi kontinu dan dapat diturunkan menjadi Z sama dengan fx1 sampai xn dengan kendala GE 1 sampai xn sama dengan B. Di mana GX juga kontinu dan dapat diturunkan. Kondisi tersebut menyarankan bahwa dapat dipilih variabel xn pada kendala dan menyatakan variabel yang lain. Sehingga xn sama dengan hx sampai xn kurang 1. Kemudian disubstitusikan fungsi tujuan untuk mendapatkan z sama dengan f x1 sampai xn kurang 1 dan h x1 sampai xn kurang 1. Nah, dalam bentuk 2/10 ini, metode klasik dapat diterapkan karena fungsinya tanpa kendala. Nah, suatu syarat perlu untuk titik ekstrim adalah dengan menghilangkan semua turunan pertama. Nah, dapat dilihat seperti ini. Dan dari Gx 1 sampai Xn sama dengan B dapat diperoleh persamaan seperti ini. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini dapat dilihat di PowerPoint, di presentasi saya. Nah, substitusi persamaan 212 ke persamaan 2111 sehingga seperti ini hasilnya. Nah, jika vektor solusi yang diperoleh adalah vektor maksimum, maka X1, X2, Xn adalah nilai maksimum dengan mengganti nilai ininya, maka hasilnya dengan syaratnya yaitu Gx1 sampai Xn sama dengan B. Nah, pengali Lagrange mempunyai arti secara fisik yang menarik. Misalkan terdapat permasalahan optimasi dengan satu kendala sebagai berikut. Nah, contohnya yaitu maksimumkan atau minimumkan nilai Z sama dengan Fx dengan kendala Gx sama dengan B. Nah, fungsi Lagrange-nya seperti ini. Nah, syarat perlu untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Dapat dilihat di presentasi saya, sehingga persamaan 2.11, 2.20, dan 2.21 menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan 2, 2, 2 dari diperoleh menjadi persamaan seperti ini atau juga bisa seperti ini atau bisa ini dan atau juga bisa ini. Nah, persamaan 2, 2, 3 dan 2, 2, 4 menghasilkan hasil finalnya menjadi ini. Nah, dari persamaan 2, 2, 2, 2, 2 dan pada penyelesaian optimum, perubahan fungsi tujuan F berbanding lurus dengan perubahan kendala B dengan fungsi sebagai pengali Lagrange yaitu lambda. Nah, untuk penerapannya sendiri, yaitu penerapan metode Lagrange, pengali Lagrange ini dapat diterapkan pada mengoptimasi biaya produksi.
Nah, dengan menghitung biaya produksi menggunakan metode Lagrange, diharapkan dapat mengoptimasi biaya produksinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.